Hi everyone, welcome back with me again di acara Rotasi Ruang Opini Trapsila. Di episode kali ini nih, aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama alumni dari angkatan 20 nih. Boleh diperkenalkan? Mbak Nawang. Oke, halo teman-teman semua dan juga halo juga Mario. Perkenalkan, aku Dewi Febriana Nawangsari, bisa dipanggil Nawang dari Trapsila angkatan 2020. Oke, jadi kita mau jelasin dulu nih, kita pakai face shield nih biar terhindar dari corona. Jadi tetap social distancing, tetap ingat pesan ibu ya. Oke. Aku mau tanya nih, gimana kabarnya Mbak Nawang? Luar biasa baik. Gimana Mario kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke. Mbak Nawang nih sekarang kuliah di mana sih? Terus fakultasnya apa gitu? Oke, sekarang ini aku lagi kuliah di Universitas Gadjah Mada ke Fakultas Kedokteran Hewan. Wah, keren banget sih. Pasti dulu jurusannya IPA ya kelasnya? Betul banget. Oke. Mbak Nawang nih, kalau pas SMA jurusannya IPA, seru nggak sih jurusan IPA nih? Boleh diceritakan dong buat teman-teman semua yang ada di rumah, suka dan dukanya waktu sekolah di SMA Negeri 9 Yogyakarta di jurusan IPA. Wah ini nih, kalau kuliah apa ya? Kok kuliah sih, maaf. SMA. Kalau SMA ya, Oke. SMA jurusan IPA. Sebenarnya ada banyak sih suka dukanya. Ya serunya iya, sedihnya iya. Kan tahu sedih kan teman-teman, pasti IPA tuh ya ada lapraknya, ada praktikumnya, apalagi fisika dan kimia. Oh my god, nah itulah. Tapi BTW nih, kebetulan kan saya IPS ya, jadi saya nggak mengerti sebenarnya tidak menyentuh ranah itu. Iya, Tapi kelihatannya sih ngomongin tentang praktikum, ngomongin tentang laprak tuh seru banget ya Mbak kelihatannya. Jadi sebagai anak IPS tuh pengen gitu loh ke lab kimia, lab biologi gitu ya, pengen banget ya. Oke, ngomong-ngomong masalah SMA nih, ada nggak sih Mbak guru favoritnya Mbak Nawang nih di SMA Negeri 9? Kalau boleh, biar Bapak Ibu mungkin kalau yang mendengar bisa ini. Kalau Silakan. guru favorit pasti ada ya, tapi temen jangan kaget. Guru favorit itu Pak Bambang Istiarto, Pak Wow. Bais ya. Pak Bais. Namun Kenal beliau gak? sekarang sudah ini ya Mbak, sudah berpindah tugas ya Mbak dari SMA Negeri 9. Ah iya, sayang banget. Jadi Pak Bais itu dulu guru biologi. Guru biologi. Wah, berarti Mbak Nawang ini sebagai siswa IPA nih suka banget menghafal berarti ya biologi gitu. Oke, Mbak Nawang nih saya denger-denger nih, bukan denger-denger sih, karena saya juga mengalami nih keaktifan Mbak Nawang nih ketika di SMA Negeri 9 Yogyakarta nih ikut berbagai macam organisasi. Mulai dari OSIS ya Mbak, menjabat sebagai ketua OSIS, terus di event juga ada. Oh, banyak banget ya yang diikutin. Terus boleh dijelasin dong Mbak, organisasi Mbak Nawang sendiri nih gimana cara membagi waktunya nih gimana? Oke. Kebetulan kalau di SMA, waktu SMA dulu bisa dibilang aku tuh menikmati masa-masa SMA ya. Oke. Jadi aku berusaha buat aktif dan ikutin organisasi atau kegiatan yang sebisa mungkin aku mampu. Yang pertama OSIS tadi iya, terus juga di tingkat kota ada FKPO Kota FKPO, Jogja. bener. Terus di internal SMA 9 sendiri ada juga sering ikut event, terus juga ada Dewan Ambalan dan juga Oh, ikut jadi anak pramuka juga nih, iya. keren banget. waduh, ya gitu juga ada Tonti juga sempat dulu. Oh iya, Tonti juga ya. Kamu Tonti nggak Mario? Tonti, aku Oke, Tonti, mantap. Tonti. Aku ikut lomba waktu itu di JEC. Waduh, Keren banget. Terus apa Mbak, FKPO sendiri nih, FKPO tuh kepanjangan dari apa sih Mbak? Kalau boleh tahu? FKPO itu Forum Pengurus OSIS Kota, Forum Komunikasi Pengurus OSIS. Oh, itu. jadi kayak perkumpulan OSIS-OSIS di kota Yogyakarta betul. ya. Jadi Mbak Nawang tergabung di situ. Betul. Sangat aktif sekali ya teman-teman Mbak Nawang ini. Aku sampai dengernya tuh sampai wow, organisasinya ternyata yang diikutin banyak banget. Terus tips bagi waktunya nih sekarang. Pasti teman-teman nih pada penasaran kan tips bagi waktunya Mbak Nawang nih karena mengikuti berbagai organisasi nih. Tipsnya tuh gimana sih untuk membagi waktunya? Coba Mbak Nawang boleh dijelaskan ke teman-teman. Oke, kalau untuk tips membagi waktu ya, sebenarnya aku nggak punya cara spesifik untuk bagaimana aku membagi waktu karena aku lebih ke let it flow. Jadi ngalir aja. Kalau sekarang waktunya ini ya ini, kalau sekarang waktunya ini yang ini. Tapi aku punya skala prioritas. Jadi di skala prioritas itu nanti aku harus tahu tuh mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, dan mana yang harus aku selesaikan duluan. Nah, ketika udah punya skala prioritas tuh baru deh akhirnya aku selesaikan satu-satu tugas-tugas di masing-masing organisasi. Kadang juga pernah satu hari tuh ada 3 kali rapat dan 4 ditutup dengan sore yang harus aku ikuti. Di pagi hari itu pernah ada harus mengikuti menghadiri suatu kegiatan yang diadakan oleh FKPU juga.
siangnya ada rapat bersama Bapak Ibu guru. Nah, sorenya ada rapat divisi dengan bersama event. Nah, terus ditutup sorenya dengan rapat besar bersama event keseluruhan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau juga harus meninggalkan kelas kan. Nah, Jadi itu sih. luar biasa banget sih itu. Bagi waktunya sangat teratur ya Mbak, dan tidak ada yang dikesampingkan ya Mbak, berarti tetap semua jalan tapi dengan skala yang prioritas gitu. Ya kan? Semua punya porsinya masing-masing. Oke, benar. Terus nih, pertanyaan selanjutnya nih. Mbak Nawang kan sekarang sudah masuk ke dunia perkuliahan, dunia yang lebih berat lagi ya Mbak ya pastinya. Ada nggak sih perbedaan Mbak antara dunia di SMA, waktu di SMA sama dunia perkuliahannya, ada nggak sih bedanya Mbak? Kalau boleh diceritain ke teman-teman semua. Kalau soal perbedaan antara sekolah dan kuliah itu pasti ada. Yang pertama dari tugas, dari guru dan dosen. Terus juga circle pertemanannya juga, terus perbedaan yang paling signifikan tuh gini. Teman-teman kan kalau di SMA ya, itu kan bersama Bapak Ibu guru, itu kan pasti kalau ada tugas, belum mengerjakan tugas, nggak masuk sekolah itu kan ditanyain loh, kamu kemana, udah ngerjain tugas belum, gini, heboh lah pokoknya. Yang justru nyari kita tuh Bapak Ibu guru gitu. Tapi kalau di kuliah nanti, udah 180 derajat berbeda. Kalau yang di kuliah itu, ya harus kita yang aktif, harus kita yang nyari dosen. Kalau hari itu nggak ada kelas, dan dosennya nggak ngasih tahu, ya udah gitu loh. Ya udah nggak ada kelas. Okay. Nanti semaunya dosen mau ganti kuliahnya kapan, mau weekend, mau hari Minggu, mau hari Sabtu, ya kita sebagai mahasiswa juga harus manut sama dosennya gitu. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga Mbak buat teman-teman yang terutama duduk di bangku kelas 12 SMA nih, bisa belajar nih dari cerita-cerita Mbak Nawang. Jadi mulai dari sekarang nih harus mulai dipersiapkan. Jadi mental untuk tanggung jawab mengumpulkan tugas, terutama ya Mbak ya, apalagi kan online school seperti ini. Jadi harus tertib mengumpulkan tugasnya, karena kan di jenjang perkuliahan bakalan kalian sendiri yang menentukan, seperti itu kan Mbak. Benar. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, ini pasti penasaran semua nih. Sebenarnya kemarin tuh sudah dibahas sih di baperan dikit-dikit. Ada kan Mbak kemarin di baperan? Iya ada. Tapi aku mau tanya nih Mbak Nawang nih masuk ke kuliah nih lewat jalur apa sih Mbak sebenarnya? Kebetulan dan puji Tuhan juga aku lewat jalur SNMPTN. Oke, SNMPTN. Berarti jalur prestasi ya Mbak, bisa dibilang nilai-nilai dari semester 1 sampai semester 5 di SMA. Betul. Terus bisa dong dijelasin ke teman-teman semuanya teknisnya tuh gimana sih sebenarnya untuk SNMPTN sendiri, biar mungkin siapa tahu teman-teman yang mendengarkan podcast ini ada yang berminat untuk mengikuti jalur SNMPTN. Oke, kalau dari SNMPTN itu kan seleksi nilai masuk perguruan tinggi setelah bersama-sama gitu kan ya. Jadi itu kita pakai nilai raport kita dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5. Dan kenapa cuma sampai semester 5? Karena semester 6 itu kan kita ada di semester genap kelas 12. Nah, itu kan kita udah sibuk dengan ujian-ujian dan lain sebagainya. Jadi di semester 6 itu nggak dimasukin. Jadi cuma semester 1 sampai semester 5. Nah, di situ nanti akan diseleksi oleh sekolah. Kebetulan nih SMA 9 ini akreditasinya A. Jadi 40% nih yang boleh mengikuti SNMPTN. Jadi SMA 9 ini keren juga ya, keren ternyata dong. Akreditasinya tuh A, luar biasa. Iya, dan terakhir kan akreditasi, ngomongin soal akreditasi bentar ya. Waktu akreditasi itu ketika aku kelas 10 menjelang kelas 11. Nah, itu kan akreditasi itu sangat meribetkan lah, harus inilah, harus itulah. Dan dengar-dengar nih dari Bapak Ibu guru, nilai SMA 9 itu 98% atau 98 dari 100 untuk akreditasi. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi jangan menyesal buat masuk SMA 9 karena dan bagus. tidak boleh menyesal juga. SMA 9 ini keren, buktinya punya rotasi. Asik. Betul juga. Dan kalau ini nih Mbak Nawang, berarti nilai Mbak Nawang ini harus stabil ya Mbak, dari kelas semester 1 sampai semester 5 nih. Ya bisa kan? dibilang begitu. Harus stabil. Jadi teman-teman di rumah nih yang mau ikut SNMPTN nih, terutama yang kelas 10 nih, harus mulai ngeplan nih nilainya sampai semester 5 nanti. Oke Mbak Nawang, untuk selanjutnya nih belajar versi Mbak Nawang ini gimana sih dulu waktu mau masuk perkuliahan? Ikut bimbel kah atau nonton video di online bimbel online atau gimana? Kalau soal cara belajar, dulu aku ikut bimbel. Boleh sebut merek nggak ini bimbelnya? Boleh deh kelihatannya biar teman-teman boleh. pada ngerti juga. Jadi dulu aku di bimbel GO, Ganesha Operation GO. kan. Nah, selain itu aku juga pakai platform video online. Dulu kan masih zamannya Ruang Guru. Oh, Ruang Guru. Ruang Guru masih berbayar waktu itu. Aku daftar masih berbayar.
Terus juga pakai Zenius yang kebetulan waktu aku kelas 12 itu Zenius itu digratiskan kan. Jadi memanfaatkan lah ya. Memanfaatkan fasilitas yang ada begitu. Jadi harus pintar-pintar mencari peluang ya Mbak ya. Di mana itu gratis harus kita coba. Gas aja, apalagi kalau ada tryout gratis tuh dari Eduka dari manapun itu langsung gas aja lah tryout gitu. Langsung gas aja. Tapi itu juga selain walaupun aku bimbel, walaupun aku punya platform itu tadi, minusnya itu aku nggak pernah buka ya ruang guru Zenius itu jarang banget aku buka gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misal kalian udah punya platformnya, udah punya media yang buat kalian belajar, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, biar nggak rugi juga gitu. Karena ketika pas udah akhir tuh baru deh, kenapa aku nggak buka ya dari dulu gitu, jadi ada penyesalan. Jadi harus benar-benar fokus gitu loh. Kalau misalnya ada kesempatan harus dicoba semuanya. Jangan melewatkan gitu ya kesempatannya. Benar. Okay. Sama waktu aku kelas 10, 11, 12 kan kebetulan masih offline semua ya. Jadi memang sih tadi kan teman-teman juga udah bahas tentang kegiatan yang kita ikuti, organisasi dan lain sebagainya gitu kan. Ketika di kelas tuh kita juga harus bisa membedakan kapan kita waktunya harus belajar dan kapan kita waktunya harus event, kapan kita waktunya harus berkegiatan untuk ngembangin soft skill kita gitu. Jadi ketika di kelas pun aku fokus ke apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau aku punya pekerjaan tentang event atau lain sebagainya yang di luar pembelajaran hari itu, ya aku tinggalin dulu. Aku fokus di hari itu. Dan fun fact aja teman-teman, aku selalu duduk di maksimal tuh 2 meja depan guru itu. Waduh, kalau saya di belakangnya terus kelihatannya. Nah ini, aku harus mulai merubah nih besok kalau nggak bisa aku kalau di belakang. Karena pernah aku coba di belakang itu kan. Aku di belakang tuh ke distract terus main HP. Nggak fokus ya jadinya. Nggak fokus gitu. Jadi nggak dapet apa-apa aku hari itu. Makanya aku selalu menanamin mindset di aku, kalau aku sekolah, aku di kelas ya aku harus memperhatikan gitu. Kalau di luar ya udah terserah karena kan hak-hakku gitu loh. Gitu. Tapi kelihatan banget sih guys. Kalau kalian tahu ya, for your information nih, Mbak Nawang nih kok kebetulan kemarin kita sempat satu divisi ya Mbak ya, di suatu organisasi. Dan Mbak Nawang nih kalau misalnya rapat-rapat nih, kalau bisa besok ada TO, Mbak Nawang selalu bawa buku di sela-sela rapat kayak gitu. Jadi Mbak Nawangnya emang sangat-sangat rajin ya Mbak ya, bisa dibilang seperti itu ya. Aduh, rajin atau enggak ya gitulah pokoknya. Bisa memporsikan yang mana yang lebih penting. Oke. Ngomongin tentang tadi kan jurusannya kan Mbaknya kan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Mbak. Nah, ngomongin masalah itu, kenapa sih Mbak Nawang nih milih jurusan itu? Apakah passion Mbak Nawang ada di situ atau mau masuk terus nilainya di situ atau gimana Mbak, boleh ceritain ke teman-teman? Oke, sebenarnya ada beberapa versi nih ceritanya tuh, antara beruntung, emang pengen, juga nyoba kesempatan gitu. Tapi teman-teman dari kecil FYI aja, aku tuh dari TK, SD, SMP, SMA, cita-citaku tuh nggak pernah berubah, jadi dokter. Jadi dokter. Jadi karena aku sering dengar cerita tuh kalau dari teman-teman yang lain kan, SD cita-citanya jadi polisi, jadi dokter, jelas gitu. Mulai SMP bingung, SMA makin bingung lagi cita-citanya apa kan gitu. Tapi kalau aku tuh dari kecil emang pengen jadi dokter. Pokoknya nggak pernah berubah gitu. Terus waktu SMA bingung nih, dokter itu kan berat ya, apalagi umum. Ini kan maksudnya buat masuk nilainya harus segini, perjuangan juga berat banget. Itu kan kayak mikir-mikir lagi nih, terus aku juga sanggup nggak ya gitu. Sanggup nggak ya, terus bisa nggak ya aku gitu. Terus akhirnya aku mengulik-ngulik informasi lagi, nemu nih FKH, atau aku FKH aja ya, kebetulan kan kakekku sama omku itu juga FKH juga. Jadi aku pengen nyoba juga nih FKH, ternyata aku juga nyari-nyari, ternyata seru juga nih juga, dan aku suka gitu loh. Jadi akhirnya aku memantapkan hati mulai semester 2 itu buat masuk ke FKH. Dan puji Tuhan ya, aku masuk eligible SNMPTN. Nah, di situ aku mengambil kesempatan buat masuk di pilihan pertamaku di FKH UGM. Oke. Jadi buat teman-teman semua nih, ngomongin tentang jurusan nih, teman-teman semua yang lagi nonton nih, boleh komen di bawah kalian mau masuk jurusan apa, bener nggak Mbak? Terus masalah ngomongin jurusan nih Mbak, Mbak Nawang boleh dong kasih tips nih Mbak buat teman-teman yang ada di rumah nih, khususnya siswa SMA Negeri 9 Yogyakarta nih, buat tips untuk memilih jurusan kuliah biar nggak salah jurusan nih, gimana Mbak? Dari Mbak Nawang nih. Kalau dari aku sendiri, sesuaikan sama passion kalian. Oke, passion tuh penting ya berarti ya? Bener, penting banget, karena itu akan mengawali niat kalian ketika kalian kuliah nanti gitu loh. Kalau kalian kuliah atau menjalani sesuatu yang nggak sesuai sama passion kalian, itu bakal nggak niat gitu kan. Jadi males ini kan aku nggak suka ini gitu. Jadi sesuaikan sama passion kalian terlebih dahulu. Jadi
mumpung masih SMA nih teman-teman semua, jadi silakan cari apa hal yang kalian suka. Misalnya kalian suka fotografi, mungkin kalian bisa masuk di ilmu komunikasi. Nah, dan terus setelah itu jangan coba-coba ya. Misal kalian masuk SNMPTN, karena banyak nih teman-temanku gini. Aku pengennya masuk kedokteran, tapi nilaiku cukupnya buat masuk yang di bawahnya. Terus akhirnya mereka nurunin grade-nya mereka gitu. Jadi kan yaudahlah biar aku masuk SNMPTN, aku masuknya di jurusan ini aja gitu. Tapi nanti ada nih kejadian juga waktu mereka masuk di jurusan yang di bawahnya itu, nah, jadi mereka nggak niat gitu jadinya. Jadi harus didasari dengan rasa senang terhadap apa yang mau diambil dulu ya Mbak ya, biar kedepannya pada saat pembelajaran bisa lancar jaya. Karena kan kalau apa ya, kalian menjalani apapun itu, menjalani suatu kegiatan, apapun resikonya dan sebesar apapun tanggung jawabnya, kalau sesuai dengan diri kalian dan passion kalian tuh bakal apa ya, ikhlas dan senang menjalaninya. Kayak aku dulu, misal dulu kan apa ya, walaupun orang-orang tuh pada sering underestimate, Wang kok kamu tuh banyak banget sih kegiatannya, Wang tuh kamu bisa kok gini, pada underestimate gitulah, maksudnya kadang-kadang yang orang baru kenal gitu kan. Tapi aku enjoy di situ ngejalaninya, aku suka, aku apa ya, passionku di situ, ya udah aku ikhlas ngejalaninya dan akhirnya selesai ya. Dan sekarang pasti aku udah memetik buah hasilnya itu loh. Yang selama ini aku sibuk-sibuk, aku gini. Nah, ketika kuliah yang dengan jadwal yang semakin padat, dengan kegiatan yang semakin padat, itu bakal lebih gampang buat aku ngatur waktuku dan juga aku lebih enjoy menjalaninya gitu. Dan yang perlu digarisbawahi berarti pengalaman itu tidak dapat dibeli ya Mbak ya. Benar, jadi carilah pengalaman sebaik-baik mungkin, termasuk saya nih jadi host di rotasi ya. Oke, ternyata seru banget ya Mbak, kita bisa ngobrol-ngobrol pada episode kali ini dan sharing-sharing seputar SMA, dunia perkuliahan yang udah Mbak Nawang lewatin nih Mbak. Terus boleh nih Mbak kasih kata-kata mutiara, wejangan atau apa ya Mbak, kesan dan pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya untuk yang masih duduk di bangku SMA Negeri 9 Yogyakarta. Oke, kalau buat pesannya sih hanya satu hal teman-teman harus tetap semangat walaupun sekarang masa-masa online ya, apapun sulit dan lain sebagainya, tetap semangat ngejalanin semuanya itu dengan ikhlas, karena barang siapa menabur dia akan menuai. Luar biasa, barang siapa yang menabur maka akan menuai. Diingat-ingat guys, diingat-ingat. Oke, baik teman-teman semua yang ada di rumah, untuk mengakhiri episode pada kali ini saya mau mengucapkan terima kasih nih buat Mbak Nawang yang udah meluangkan waktunya untuk mampir di acara rotasi Ruang Opini Trapsila. Saya juga mengingatkan buat teman-teman yang ada di rumah terus mematuhi 5M. Ingat pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menggunakan masker. Sekian dari saya dan Mbak Nawang. Sampai jumpa. Bye. Dan jangan lupa apa Mbak? Subscribe, like Dan komen. Thank you semuanya.